Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Risalah? Semoga hari ini puasanya lancar, hatinya masih adem dan juga tenang ya, kayak gitu. Nah, jumpa lagi bersama saya di Risalah Ramadan Indah bersama Al Ibro. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin kita sebenarnya sering ngerasa bahwa Ramadan itu seharusnya kan jadi momen yang paling menenangkan hati ya. Tapi terkadang kita itu kayak ngerasa masih ngerasa emosi, masih ngerasa pikirannya kemana-mana dan juga kayak biasa aja ngejalanin Ramadan. Lah, hal itu wajar apa enggak sih? Tenang ya, tenang sahabat Risalah. Hari ini kita akan bersama oleh seorang yang spesial. Beliau adalah dosen dan juga sekaligus praktisi psikolog dari Insania Indonesia. Beliau adalah Ibu Chandrania Fastari, LPC Psikolog. Assalamualaikum Bu Nia. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat seperti biasa, alhamdulillah masih menjalani aktivitas dan seneng banget bisa kesini lagi. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Iya, Bu Nia, Yes. gimana nih? Kita hari ini sharing-sharing ya, sering-sering menyenangkan kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bria, biasanya kan seharusnya Ramadan itu kenapa sih adalah momen yang penting untuk menenangkan jiwa kayak gitu. Kenapa sebenarnya? Ya, soalnya kan memang Ramadan ini yang utama adalah puasa. Nah, puasa kita udah mengerti semua kalau puasa itu menahan diri dari hal yang sebenarnya dibolehkan kalau di luar bulan Ramadan. Kemudian di bulan ini di stop. Hanya ada spare waktu kita boleh melakukannya di jam-jam tertentu aja. Kalau dari habis sahur sampai berbuka kita harus menahan itu. Padahal itu semua halal sebenarnya. Iya. Nah, disitulah kita belajar tentang ketenangan. Nah, sesuatu yang kita tidak dapatkan di jam tersebut, kita memiliki keyakinan bakal bisa mendapatkannya di jam yang dibolehkan. Jadi ada yang namanya harapan. Kenapa kita bisa tenang menjalani sesuatu yang tidak mudah sebenarnya ya, apalagi di Gresik nih, panas kan. Betul. Meskipun sekarang lagi ada hujan-hujannya juga, tapi tetap aja semua itu jadi nggak boleh gitu ya. Makan nggak boleh, yang biasanya ngobrol sama teman, berdiskusi, Betul. bertukar pikiran, Iya. dan ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan, misalnya ngomongin orang. Nah, itu ya, dia. gitu ya. Nah, itu hal yang ternyata berat. Ya, Iya. apalagi kalau saya kerjaannya psikolog, sering menganalisis orang. Wah, itu bismillah dulu nih kalau kerja gitu kan. Nah, itu tetap tidak bisa dilakukan. Namun saat kita tahu, oh ya kita nanti boleh makan kok di jam segini, boleh melakukan hal-hal yang harus kita tahan di jam tersebut, tapi di jam ini boleh. Nah, yang membuat tenang itu adalah karena kita yakin ada harapan kan. Betul, gitu. betul. Seperti kalau kita nggak usah bicarain Ramadan dulu deh, di kehidupan sebelum, maksudnya bukan sebelumnya, maksudnya gini, di luar bulan Ramadan kita yang menghadapi kesulitan, menghadapi ujian-ujian hidup, itu bisa optimis karena adanya harapan kan. Gitu. Ada harapan, oh ya pasti Allah nolong aku, pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Nah, ini sama, Ramadan tuh melatih itu sebenarnya. Ada yang namanya harapan, dan itu benar-benar melatih jiwa kita untuk yakin bahwa semua kesulitan, semua yang kita hadapi dan yang tidak kita sukai itu ada waktu itu semua akan berakhir gitu. Nah, itu yang sebenarnya poin utamanya dari berpuasa. Gitu ya. Nah, seperti halnya juga kalau kita ingat cerita-cerita Rasulullah ya, dari sirahnya beliau ini juga banyak sekali pelajaran tentang itu gitu, bahwa semuanya itu berakar dari adanya harapan gitu. Jadi tenang kan. Kalau misalnya kita hidup tanpa ada harapan, itu kan juga susah gitu ya. Itu meskipun kita memiliki segalanya, tapi kalau nggak punya keyakinan, nggak punya harapan,
itulah Hampa yang ya, iya hampa betul terus betul. gitu, Iya. karena tidak ada optimisme di situ. Harapan itu membangkitkan optimisme, dan di situ juga kan kita selalu diajarkan untuk berbaik sangka sama Allah gitu. Jadi sebenarnya ketenangan itu dibentuk di momen puasa, dan ini puasanya puasa Ramadan ya khususnya Iya. ya, di luar bulan Ramadan kita bisa juga, tapi ini momen yang betul-betul sakral, luar biasa. 1 bulan penuh kita digembleng untuk menjadi orang yang tenang. Itu Ustazah. Oke, berarti poinnya ada di harapan keyakinan itu tadi ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau kita ngobrolin tentang remaja nih, Bu Nia, ya kan. Remaja itu kan sekarang itu ya sangat banyak mengakses informasi dari sosial media ya kan. Seperti itu. Banyak sekali yang mereka konsumsi. Nah, bahkan ternyata bisa jadi salah satu faktor juga merasa tidak percaya diri atau merasa banyak yang kurang dari dirinya karena banyak mengakses itu tadi. Nah, ketika misalkan nih merasa kok aku masih emosian ya kayak gitu, kok di Ramadan ternyata aku masih nggak tenang hatinya, masih suka julid misalkan, atau yang sering biasanya anak-anak remaja sampaikan kalau di sekolah itu kayak ya udah biasa aja, kayak hari-hari biasa aja sebelum Ramadan kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang mengkhawatirkan itu, Bu Nia lah. Apakah hal itu tuh wajar kayak gitu, merasa bahwa dia itu belum merasa tenang di bulan Ramadan ini kayak gitu? Oke. Begini ya, kalau remaja itu seringkali mengonsumsi media sosial berlebihan. Nah, betul. Jadi di Ramadan ini sebenarnya harus ada perubahan ya. Dia perlu mengurangi intensitasnya, frekuensinya gitu. Karena sumber dari ketenangan itu bukan dari media sosial kan sebenarnya. Betul. Kita perlu melihat dulu nih apa yang dilakukan oleh si remaja itu sehari-hari. Jadi ini anak-anak kita nih di SMP Itali Bro, misalnya sering mengakses media sosial terlalu sering. Nah, itu ibaratnya itulah yang mengganggu ketenangan yang seharusnya bisa didapatkan. Betul. Kalau digali lagi, misalnya tadi yang dia bilang B aja kok sama kayak hari biasa. Nah, kita jangan langsung percaya gitu. Terkadang anak-anak itu memberikan jawaban biar nggak ditanya lebih lanjut, kadang gitu kan. Dan dia juga males gitu. Tapi sebetulnya kalau kita tanya secara jujur ya, ini kan tentang kejujuran hati juga ya. Apa iya masa sih aktivitas puasa yang logika aja deh, dia tidak makan, ya tidak minum, kemudian mengurangi kegiatan yang harusnya tidak bermanfaat, ya harusnya tidak dilakukan. Masa nggak ada efeknya sih ke dirinya, ke jiwanya. Ya, ini tentang bagaimana ngerespon aja. Kalau saya masih yakin pasti ada yang dia rasakan, hanya saja nggak disampaikan. Nah, tapi apabila memang dia bilang seperti itu, biasa aja deh biasa aja kok Bu, biasa aja kok ya, Ustadz kok aku biasa aja rasanya. Nah, barangkali dia ada harapan tertentu gitu loh, pengennya apa sih yang didapatkan, ketenangan seperti apa sih gitu. Karena kalau misalnya dilihat secara logis, dia menghentikan aktivitas metabolisme makanan itu ya dengan tidak makan tidak minum, itu harusnya sudah ada dampak-dampaknya loh di fisik dan nanti lo otomatis ke jiwanya juga, ke psikisnya juga. Ya mulai dari terhentinya proses mencerna makanan ya, artinya tidak dimasuki makanan lagi, berarti kan dia tidak lagi ada proses metabolisme yang kalau mungkin ini penjelasan medis ya, tapi kita pakai simpelnya aja, kan nggak ada input gitu kan. Jadi pencernaan tuh istirahat, betul. Badan tuh sebenarnya jadi enak. Kalau ada yang bilang lapar, oke, mungkin itu istilahnya lapar, tapi kalau lebih tepatnya perutnya tidak ada yang tidak kosong lah istilahnya, bahasa awam kita kosong, dan itu kan istirahat. Nah, ada rasa tenang di situ. Iya ya, nggak ada lagi tuh asam lambung yang menggerus-gerus makanan, terus ususnya juga mungkin bekerja hanya untuk mencerna yang kemarin dan yang pas sahur tadi. Nah, itu pasti ada dampak-dampak, yaitu ketenangan gitu. Saat badan enak, otomatis kita juga mikirnya jadi lebih jernih.
Kenapa Betul. itulah kalau pas lagi puasa belajar juga lebih konsentrasi sebenarnya. Betul, Baca betul. baca apapun gitu, apalagi baca Quran. Itu pasti langsung masuk gitu ya, karena badan itu fokus fokus eh, untuk melakukan aktivitas eh, yang secara sadar kita lakukan gitu ya, baca, ibadah, atau kerja lah kayak misalnya kita kita kerja ini, atau anak-anak belajar di sekolah gitu. Nah itu di ketenangan itu disebabkan oleh tidak tidak makan dan minumnya itu sebenarnya. Nah, mungkin digali ke situ sih, anak-anak bisa diarahkan ke sana. Coba deh rasain, coba deh disadari, coba lebih ngerasain gitu-gitu sih. Betul. Jadi jujur aja, Iya. diminta untuk jujur. Berarti bisa jadi cuman mereka belum ngerasa gitu aja ya. Jadi sebenarnya itu sudah terjadi di tubuh mereka, di jiwa mereka ketenangan itu, tapi itu tidak disadari saja, mungkin kayak gitu. Oke, baik. Tapi untuk yang seperti emosi, masih marah-marah, sebenarnya itu kan tidak hanya di bulan Ramadan nih ya, Bu Nia ya. Maksudnya itu kan hal yang wajar ya. Kadang tuh anak-anak tuh ngerasa bahwa anak zaman sekarang itu kan kayak apa, mental health kayak gitu loh. Iya kan, trust isu kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu maksudnya belum sampai ke sana gitu kan. Maksudnya emosi itu kan masih wajar dirasakan oleh seseorang kan. Seperti itu ya kan Bu Nia ya. Ya jadi terkadang itu kita tuh ngerasa bahwa di Ramadan tuh kita nggak boleh marah sama sekali. Padahal kan sebenarnya tidak bisa kayak gitu kan Bu Nia ya. Iya benar ya, anak-anak tuh kayak melihat jadi ada salah satu nih cerita jadi dari anak-anak ngelihat salah satu temennya itu punya prestasi yang melejit, gitu lah. Nah tersentil lah ya. Jadi ada suatu obrolan gitu, mereka lagi berkumpul lah. Akhirnya saya itu mendengarkan karena saya ada di kelas itu ya. Jadi kayak gini, alah iya jadi anak itu gak bisa, kita pasti gak bisa. Itu satu dari 1000 anak kayak gitu loh Bu Nia. Jadi kayak mereka itu ngerasa bahwa mereka tuh gak akan bisa menggapai prestasi kayak teman-temannya kayak gitu. Jadi mereka ngerasa aku be aja jadi anak kayak gitulah. Itu kadang itu hal-hal itu tuh yang ini gimana ya cara meluruskannya biar anak-anak itu tidak merasa bahwa dia itu kurang berharga kayak gitu. Jadi sampai ada selentingan pembicaraan seperti itu di salah satu circle di kelas kayak gitu. Itu gimana ya Bu Nia ya? Kita menyikapinya. Mungkin saat itu saya sebagai wali kelas di situ lah, itu gimana seharusnya saya menyikapi bahwa sebenarnya kalian kan punya potensi masing-masing kayak gitu kan. Cuman untuk biar enak diterima sama remaja ini tadi, biar hatinya bisa menerima gitu, kayak gimana? Ini pada bulan Ramadan gitu. Iya betul. Oke Ustazah, kalau memang kayak gitu ya keadaannya yang ditemui di kelas, lapangan gitu ya. Ya gini, yang biasanya gitu kalau ada circle remaja kayak gitu, ikutan nyeletuk aja, samakan dulu aja frekuensinya. Ya. Iya. Ayo ngomong apa gitu. Ayo semua orang punya potensi loh. Iya dia oke. Kamu pasti punya gitu. Jadi kita kasih feedback satu-satu secara berkelompok. Nah baru nanti ini tindak lanjutnya nih. Baru satu-satu nanti diajak ngobrol. Karena yakin deh Ustazah ini di antara circle itu pasti ada satu yang inisiatornya dulu. Oh benar. Nah, di handle dulu satu-satu. Terutama yang inisiatornya ini yang membuat teman-temannya itu juga berpikir sama seperti itu. Nah itu kalau udah dalam kelompok kita menganalisisnya perlu individual ya, mana nih biangnya. Gitu. Yang lain follower aja biasanya. Tapi dengan adanya fenomena kayak tadi, kita kan malah jadi tahu, oh begini loh ternyata pandangan mereka terhadap dirinya. Oh ternyata mereka juga ada loh insecure-nya terhadap teman-temannya gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan di momen puasa ini, bantu mereka ngerasain sebenarnya apakah iya semua di circle itu merasa hal yang sama atau cuma karena ikut-ikutan aja. Nah, untuk pendekatan pertamanya ya tadi feedback secara kelompok dulu.
kita tunjukkan, kita nggak usah panik kan, Ustazah bisa coba untuk ya kelihatan ikut-ikutan bahagia juga, ikut-ikutan mungkin oh iya memang itu hebat, tapi pasti yang lain juga ada kehebatan gitu supaya mereka juga ngerasa oh iya ya, guruku itu benar-benar perhatian gitu. Seperti biasa remaja membutuhkan juga perhatian, meskipun Betul. kayaknya udah kayak nggak butuh ya, Kayak nggak sebenarnya butuh. masih tetap butuh. Bahkan sampai besar nanti gitu ya, sampai usia 18-an mereka masih butuh orang tua gitu ya. Kalau anak di sini yang boarding mungkin butuh guru-gurunya di sekolah atau di asrama. Gitu sih. Oke, Masya Allah Bu Nia. Sekali lagi nih Bu Nia, barangkali ada nih untuk sahabat Risalah tips ya biar Ramadan ini itu memang benar-benar menjadi momen yang menenangkan dan menjadi momen yang bermakna. Seperti itu. Oke, kalau dari saya supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan yang Allah kasih ya sampai di usia segini, lebih dengan berkesadaran aja sih. Jadi betul-betul dijalani, dirasakan. Oh iya, saya sedang menjalani puasa, ini nikmat gitu. Pertama keyakinan, yakin bahwa ini puasa itu adalah nikmat. Bisa menyembuhkan fisik, menyembuhkan psikis ya, menyembuhkan itu tidak sampai normal banget, tapi membuka jalan pemulihan. Jadi pertama kita harus yakin bahwa ini adalah nikmat. Yang kedua, tumbuhkan sesubur-suburnya harapan. Karena harapan itu energi buat kita supaya bisa lebih tenang menjalani kehidupan. Kalau misalnya di lingkup anak-anak, mungkin jangka pendek aja diarahkannya gitu. Nah kalau kita yang bukan anak-anak lagi, mungkin bisa lebih tentang kehidupan gitu. Oh ya Allah, ini tubuhku yang sudah nemenin aku. Terus rasakan, oh iya ini perut jadi tenang ya selama Ramadan. Makannya berhenti kan, banyak 14 jam hampir ya kita nggak makan. Tenang ya, ternyata bisa konsentrasi ya. Nggak pengen marah-marah ya, padahal kita mungkin sumbu pendek sehari-harinya gitu ya. Sedikit gampang banget kesulut, sedikit masalah kesulut, tapi di Ramadan ini kayaknya betul-betul tunduk gitu ya. Apa itu istilah kalau di agama kita kan bilangnya hawa nafsu itu bisa tunduk gitu. Kayak lebih gampang untuk mendidiknya. Nah, jadi tadi yang pertama yakin, kedua tumbuhkan sesubur-subur harapan. Yang ketiga, maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kayak misalnya ibadahnya terserah lah, kita mungkin sudah punya target ibadah masing-masing. Targetnya adalah maksimalkan harus lebih baik dari diri kita kemarin, bukan dari orang lain gitu. Karena ritme ibadah, target ibadah itu sangat individual. Nah itu 3 itu mungkin yang bisa membuat kita mencapai ketenangan pada khususnya ya pada diri kita sendiri gitu. Itu saya. Masya Allah. Nah, balik lagi dari yang Ustazah Nia sampaikan tadi, kayak remaja itu tetap butuh pendampingan gitu kan ya. Jadi gimana nih? Tadi kan untuk remaja-remajanya kayak Bu Nia ya. Nah sekarang untuk pendampingan berarti kan paling dekat adalah orang tua. Gimana caranya orang tua juga memberikan healthy space buat anaknya di rumah dalam pendampingan saat Ramadan kayak gitu Bu Nia. Oke. Pendampingan terhadap anak-anak tentu saja ini dengan kebersamaan ya gitu. Jadi tetap melakukannya bersama-sama. Terus ingat jangan menuntut. Kalau menuntut itu kan dia yang melakukan, kita enggak. Tetap ada keteladanan yang terus-terusan meskipun sudah besar anaknya, kayak sudah balik gitu juga masih tetap perlu didampingi. Terus ya pendampingan juga dengan yang pertama memang tadi harusnya doa dulu karena mendampingi anak-anak itu luar biasa. Energi psikis kita tuh kayak terkuras ya. Ngelihat mereka wajahnya kok ini happy apa enggak sih gitu. Ini sebenarnya gimana? Nah, itulah ekspresi-ekspresi mereka kadang-kadang bisa mengganggu kita. Nah, kita nggak boleh terganggu oleh itu. Tetap harus ada kebersamaan gitu ya, terus keteladanan dan realistis saja targetnya, nggak usah terlalu tinggi. Nah kebanyakan yang ditemui kalau saya ngelihatnya itu target dibuat
pakai targetnya orang lain, pakai standar orang lain. Jadi lebih baik ya standarnya anak ini aja dari tahun ke tahun Ramadannya harus kayak gimana gitu. Jangan lihat anak yang lain karena kan nggak sama. Betul, akhirnya kayak membandingkan gitu kan ya Bu Nia ya, Dan betul. anak-anak nggak usah anak-anak deh, kita aja Kita nggak aja suka dibandingkan. Anak-anak apalagi anak-anak paling nggak suka dibandingkan, Betul. meskipun dengan saudaranya sendiri, betul. Itu kan sensitif banget ya sih Bu Nia. Iya betul. Itu akan terbawa biasanya sampai lama. Bahkan saat mereka udah dewasa yang udah puluh-puluh tahun masih membahas isu-isu itu. Insya Allah bagus sekali nih ya materinya. Satu yang terakhir Bu Nia, menurut Bu Nia ya, kalimat terakhir nih, bagaimana menurut Bu Nia tentang Ramadan dan makna Ramadan dengan ketenangan hati? Iya. Maknanya tentu Ramadan ini adalah momen untuk meriset kembali ya psikis kita. Gitu ya. Di bulan ini, di bulan Ramadan ini kesempatan besar untuk mendapatkan itu. Kita sulit mendapatkan momen yang seperti ini di bulan lainnya. Betul. Jadi bayangkan aja kita berjuang, tapi lingkungan kita semua juga sekitar kita tuh sama sedang menghadapi situasi yang sama, yaitu Ramadan juga. Beda dengan kalau kita lagi saum sunnah. Kan mungkin kita doang nih atau beberapa orang. Nah kalau ini enggak, semuanya terkondisi jam segini semua bangun gitu ya, terus tadarus di mana-mana gitu. Jadi kayak Allah tuh kasih ini loh healing month yang sebenarnya healing month yang benar-benar ini aku sediakan untuk kamu mau manfaatin atau enggak gitu. Nah, jadi disitulah letak ketenangannya, karena kita berjuang sendiri masing-masing sebenarnya, tapi lingkungan pun sedang melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau di psikologi itu kamu nggak sendirian kok gitu, kamu tuh banyak yang mendukung, rasanya kan kayak terdukung, kayak tervalidasi ya betul, gitu. betul. Jadi ini luar biasa sih. Kalau kita sampai merasa sulit tenang, sebenarnya lingkungannya sudah mencoba untuk membuat kita tenang. Allah sudah memberikan perintah untuk semua melakukan puasa Ramadan. Nah itu adalah momen buat kita merasa safe untuk melakukan healing gitu ya. Oke, ya. Jadi itu tadi ya, menyadari gitu ya. Ya gitu ya sahabat Risalah. Jadi kita harus yang pertama banget itu harus menyadari bahwa ternyata Allah menyiapkan loh untuk kita itu 1 bulan spesial, dan yang di situ semua umat muslim itu mendukung bersama-sama, berlomba-lomba untuk mendapatkan manfaatnya Ramadan ini tadi gitu kan ya Bu Nia. Jadi insya Allah kalau udah itu sudah disadari, kemudian kita hadirkan harapan kita, keyakinan kita kepada Allah, maka disitulah letak ketenangannya. Jadi kayak gitu ya. Terima kasih Bu Nia atas waktunya, senang sekali. Semoga bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Oke sahabat Risalah, jangan lupa jika konten ini bermanfaat, silakan share dan juga like. Kemudian jangan lupa subscribe akun YouTube dan juga IG SMPIT Al Ibro. Jangan lupa juga bagi ke seluruh teman dan juga keluarga agar kebermanfaatan ini juga bisa tersebar ke yang lainnya. Saya Aini undur diri, tetap di konten Risalah Al Ibro di episode-episode yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.